Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Lingkungannya dalam hal ini bisa latar belakang budaya, sosial, politik di mana individu tersebut berada. Perilaku individu juga dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, dan tindakan dari suatu sikap. Yang terakhir, perilaku individu dapat disebut sebagai semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan peran dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku individu adalah sesuatu yang unik. Hal ini juga mengaruhi aspek kepribadian mengacu pada keunikan yang dimiliki seseorang dalam berbagai perilaku yang khas yang ditampilkan seseorang ketika menghadapi orang lain, objek, atau peristiwa. Saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai perilaku individu dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah hasil-hasil integrasi antara individu-individu dalam organisasinya. Untuk memahami perilaku organisasi, sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Untuk dapat memahami perilaku individu dengan baik, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik yang melekat pada individu, yaitu ada 5 karakteristik, yaitu adalah ciri-ciri biologis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Yang pertama ini ada ciri-ciri biologis, yaitu ciri-ciri yang melekat pada individu antara lain seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah atau banyaknya tanggungan, dan misalnya masa kerja. Lalu yang kedua yaitu mengenai kepribadian. Kepribadian ini sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kepribadian juga sebagai keseluruhan cara bagaimana individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang ketiga, kemampuan. Kemampuan ini merupakan kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Kategori kemampuan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu kemampuan intelektual dan juga kemampuan fisik. Lalu yang keempat ini mengenai persepsi. Persepsi ini sebagai suatu proses memperhatikan atau menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Lalu yang kelima ini mengenai sikap atau attitude. Sikap ini merupakan kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Sikap ini merupakan salah satu faktor yang harus dipahami agar dapat memahami perilaku orang lain. Dengan saling memahami antar individu, maka organisasi akan dapat dikelola dan berjalan dengan baik. Nah, organisasi ini juga merupakan suatu lingkungan bagi individu yang mempunyai karakteristik di dalamnya, yaitu diantaranya adalah keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya.
Jikalau karakteristik individu terintegrasi dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujudlah perilaku individu dalam organisasi. Ungkapan tersebut dapat juga dirumuskan dengan formula yang dapat dibaca. Perilaku adalah suatu fungsi dari integrasi antara seorang individu dengan lingkungannya. Dengan kata lain, bahwa ketika seseorang individu berinteraksi dengan lingkungannya, maka disitulah awal terbentuknya perilaku secara langsung. Demikian pula individu dengan organisasi tidak jauh berbeda dengan pengertian ungkapan tersebut. Keduanya, baik individu maupun organisasi ini, dengan karakternya masing-masing terintegrasi, maka akan menimbulkan perilaku individu dalam organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya ini sudah diilustrasikan dalam gambar, yaitu model perilaku organisasi, yaitu di sini ada karakteristik individu mengenai kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan dan lainnya. Lalu karakteristik organisasi yaitu hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem reward atau penggajian, sistem kontrol dan lainnya yang terhubung pada perilaku individu dalam organisasi. Jadi ini saling berkaitan antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi lalu menjadi perilaku individu dalam organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari materi ketiga akan menjelaskan tentang faktor-faktor keberlangsungan peran individu dalam organisasi. Pada dasarnya, individu yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Berbagai perbedaannya ditemui bisa bervariasi. Namun, agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik, maka organisasi tidak perlu memaksakan individu untuk berubah menjadi orang lain. Tetapi yang terpenting, organisasi perlu menyemangati individu supaya dapat berjalan mencapai tujuannya. Nah, dalam melakukan aktivitasnya, individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu kemampuan intelijensi. Kemampuan intelijensi adalah sekumpulan atau keseluruhan kemampuan kapasiti individual untuk bertindak dengan tujuan, berpikir secara rasional, dan berurusan secara efektif dengan lingkungannya. Kemampuan intelijensi bisa diketahui melalui proses IQ. Bila mendapatkan hasil yang tinggi, kinerja belum tentu baik atau bisa-bisa tidak berprestasi. Namun, ada banyak organisasi yang menerapkan agar IQ individunya dites. Hal ini dilakukan agar individu lebih peka terhadap potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini memiliki berbagai ragam arti, tergantung situasi dan kondisi yang berkembang. Kecerdasan emosional ini dikatakan bahwa seorang dalam mencapai kesuksesan memiliki IQ yang peranannya 2 kali lipat lebih berpengaruh dibanding IQ. Untuk mempertahankan kecerdasan. Nah, untuk mempertahankan kecerdasan emosional, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penguasaan diri, kemudian memahami peran, mengetahui keadaan, terbuka, dan menjalin komunikasi. Faktor yang keempat adalah kualifikasi. Biasanya, kalau kita mengajukan lamaran pekerjaan di suatu organisasi, pasti ada beberapa poin yang menonjol untuk dijadikan penilaian awal, sebelum sampai pada tahapan-tahapan berikutnya. Penilaian ini dapat dijadikan patokan untuk organisasi dalam menentukan peran dan tindakan individu di dalam organisasi. Nah, biasanya kualifikasi dikategorikan beberapa. Yang pertama adalah pendidikan, pengalaman, umur, dan lain-lainnya. Kemudian faktor yang keempat adalah lingkungan. Faktor lainnya keberlangsungan individu
Ini adalah lingkungan. Dalam interaksinya, dalam lingkungan ada beberapa hal yang didapat individu, yaitu belajar. Individu mengamati di sekitar kejadian untuk melakukan faktor lainnya dalam keberlangsungan individu di dalam organisasi adalah lingkungan. Sebelum masuk bekerja di organisasi, lingkungan menjadi tempat berkembangnya individu. Lingkungan bisa berada di keluarga, tempat tinggal, komunitas, sekolah, dan lain-lainnya. Dalam kegiatannya, individu banyak berjumpa dan berinteraksi dengan banyak orang. Tentu, sedikit atau banyak lingkungan yang berandil besar bagi keberadaan individu saat ini, itu bisa berpengaruh terhadap para individu. Dalam interaksinya dengan lingkungan, ini ada beberapa hal yang didapat individu. Yang pertama adalah belajar. Dengan mengamati semua kejadian yang di sekitarnya, bisa mendorong individu dalam menentukan perbuatan yang seharusnya dilakukan maupun tidak. Kemudian yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi mengarahkan individu untuk terpengaruh melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan asal keinginannya. Yang ketiga adalah pengetahuan. Individu yang berpengetahuan adalah individu yang menyadar betul kelemahannya dan tidak puas dengan apa yang dimilikinya, serta membandingkan kemampuannya dengan kemampuan orang lain. Kemudian yang keempat, kebiasaan. Karakteristik dari budaya adalah istiadat yang kuat dan telah ditetapkan dengan baik, akan menjadi sebagai ciri khas pembeda dengan orang lain. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang akan membantu individu ke jalan kesuksesan maupun sebaliknya. Nah, kebiasaan tersebut menjadi kekuatan yang dipelajari oleh banyak orang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.